Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada praktikum bahan alat penangkapan ikan pertemuan ke-12. Ya. Hari ini kita akan membahas mengenai uji gesek pada media kayu. Ya. Jadi, kenapa praktikum ini dilakukan? Sebagaimana kita ketahui, ketika suatu alat tangkap dioperasikan, itu tidak lepas dari kejadian tergeseknya alat tangkap tersebut terhadap berbagai macam media. Contoh, untuk gillnet ketika dioperasikan, ya, ketika menurunkan jaring atau menaikkannya biasanya bergesekan dengan bagian kayu pada sir pada bagian badan kapal. Ya. Tentu ini akan mengurangi kualitas dari benang atau tali ya yang menjadi penyusun jaring itu. Jadi untuk praktikum ini kita akan mencoba melihat suatu bahan ya. Apabila kita gesekkan pada satu media ya, pada saat ini kita akan menggunakan media kayu. Ini memerlukan berapa kali gesekan hingga benang tersebut putus. Ya, jadi ini nanti bisa sebagai dasar ya, ketika kita akan menggunakannya di lapangan, bagaimana caranya untuk meminimalisir terjadinya gesekan, ya, pada apakah dengan dinding kapal atau dengan besi dan lain sebagainya. Ya, nah khusus untuk praktikum sekarang kita akan membahas mengenai uji coba ya, gesekan benang pada media kayu. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mendapatkan jumlah gesekan ya, yang menyebabkan benang putus. Ya. Penggesekan bersudut 90 derajat ya, dengan menggunakan beban bandul 1 kg. Ya. Kemudian penarikan menggunakan tenaga manusia ya, yang dilakukan secara berulang-ulang dengan kecepatan penarikan konstan. Ya. Nah, untuk praktikum kali ini nanti teman-teman harus uji coba ya. Jadi tugas mandiri, uji coba di rumah ya. Nah, bahan yang harus disiapkan adalah tali poliamid PA ya, berdiameter 0,5 dan 1 mm ya. Benang ini kenapa dipilih? Karena kesediaannya semoga ada ya di teman-teman dan banyak. Ini bisa dicari di toko pancing ya. Jadi benangnya itu yang benang monofilamen ya, mungkin sudah pernah lihat semua kan di lab ya. Yang biasa digunakan untuk tali pancing ya. Bisa dicari di toko pancing ya. Dan harus yang baru ya, jangan yang bekas. Ya. Nah, benang jaring bahan yang digunakan ini adalah poliamid. Nanti cari dua ukuran ya. Kalau bisa setengah dan 1 mm. Jika tidak ada berapapun, yang penting ada dua ukuran. Ya. Sementara benda penggeseknya ya yang digunakan berupa batang kayu sepanjang 30 cm dengan penampang melintang berbentuk lingkaran. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian persegi 4 ya. Dan segitiga. Seperti ini ya. Kelilingnya ini sekitar 12,6 cm ya. Jadi cari untuk benda penggeseknya ini yang ada di rumah ya, yang mudah ya. Contoh misal untuk yang lingkaran ini silahkan cari, misalkan bisa dengan menggunakan, jika tidak ada ya bisa menggunakan dengan gagang sapu ya, yang tapi bahan dari kayu. Kemudian untuk yang berbentuk persegi ini bisa menggunakan kaki meja ya. Jadi pergunakan bahan yang ada atau sudut meja yang ukurannya sesuai ya tentunya. Nah, kemudian untuk yang segitiga ini bisa dengan cara memiringkan, jika tidak ada nih yang segitiga ya, memiringkan balok kayu dengan yang berbentuk persegi ini ya menjadi 90
dimiringkan 90 derajat. Jadi nanti akan bentuknya seperti ini. Ya. Karena kan nanti yang digunakan bagiannya hanya yang bergesekan ujung atas dan ujung samping ini kan. Ujung samping ini dengan tali. Ya, semoga paham ya. Jadi pergunakan alat-alat yang mudah dan ada di sekitar kita ya. Jangan sampai menyulitkan teman-teman. Ya. Baik, prosedurnya ya. Cara penggesekannya seperti apa, cara melakukan praktikumnya seperti apa ya. Pertama, benang nanti dipotong sepanjang kurang lebih 50 cm. Ya. Kemudian diposisikan melintang atau melintasi batang kayu ya. Berpenampang lingkaran seperti ini ilustrasinya ya. Kemudian ini diberikan beban. Nah, beban ini kan ada timbangan ya, semoga di rumah ya hasil pada praktikum awal kan sepertinya melakukan pengukuran. Nah, semoga ada timbangannya. Nah, ini pakai benda apa saja ya, tapi beratnya harus 1 kilogram. Ya, ini 1 kilogram ya. Nah, kemudian silahkan tarik ya secara terus-menerus dengan dihitung ya. Jadi perhitungannya ketika posisi tangan di posisi awal lagi ya, misalkan ini kita ulur misalkan 30 cm, tarik 30 cm. Nah, ini satu tarikan. Ya. Nah, satu kali tarikan itu ya sama dengan 2 kali gesekan. Ya. Jadi nanti yang disimpan adalah atau yang dimasukkan ke tabel adalah jumlah gesekannya ya yang terjadi pada tali. Nah, ini silahkan dilakukan metode yang sama ya untuk kedua jenis tali ya. Tali yang setengah mili dan yang 1 mili ya. Kemudian tangan menarik ulur tadi sudah ya. Kemudian diulang menggunakan sampel yang sama hingga mencapai 10 kali. Jadi masing-masing sampel ya pada masing-masing jenis penggesek ya dilakukan 10 kali. Jadi kalau ada 2 jenis ya. Untuk jenis pertama pada penggesek ini 10 kali, 10 kali, 10 kali ya. Jadi buat sampelnya 30. Begitupun jenis kedua buat sampelnya 30. Ya. Baik. Kemudian ini tabelnya ya. Ini ulangannya 1 sampai 10, ini jenis talinya dan diameternya. Ini jenis penggeseknya ya, apa yang berbentuk lingkaran, persegi atau segitiga tadi. Kemudian jumlah gesekan hingga tali putus. Ya. Nah, selanjutnya silahkan jawab pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa manfaat yang didapat dari uji gesek? Silahkan difikirkan kemudian diulas ya. Kemudian jenis alat tangkap apa yang sangat dipengaruhi oleh gesekan? Tadi saya sudah contohkan salah satunya gillnet ya, mungkin bisa dicari untuk alat tangkap lainnya apa lagi. Selanjutnya apa yang mempengaruhi proses gesek sehingga benang menjadi putus? Ya. Selanjutnya yang keempat ya, jelaskan mengapa ya jumlah gesekan yang diperlukan ya untuk membuat tali putus ini berbeda-beda pada ketiga media tersebut. Ya, maaf, ketiga bentuk pada media kayu tersebut. Apa yang menyebabkannya? Ya. Yang lingkaran kenapa, yang persegi kenapa, yang segitiga kenapa. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana solusi yang dapat diterapkan pada alat tangkap agar pengoperasiannya tidak terlalu dipengaruhi oleh gesekan. Baik, itu saja pengantar dari saya ya. Semoga ada manfaatnya, semoga jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.